Kolerasi bahasa pikiran dalam penanggulangan konflik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengklik video ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang sesuatu apapun. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang kolerasi bahasa pikiran dalam penanggulangan konflik. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Yusuf Nur Rahman, mahasiswa strata 1 jurusan manajemen di STI Mitra Indonesia. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Bahasa pikiran merupakan bahasa yang digunakan melalui proses berpikir. Bahasa pikiran adalah bahasa yang masuk akal karena kata-kata yang digunakan adalah kata-kata pilihan dari proses berpikir seseorang. Memahami bahasa pikiran dibutuhkan pemikiran pula, sehingga melahirkan persepsi yang sama antara pembicara dan lawan bicara. Penggunaan bahasa dalam berkomunikasi sering mengakibatkan kesalahpahaman arti antara pembicara dan lawan bicara. Akibatnya komunikasi tersebut menjadi tidak efektif. Menurut Sapir-Whorf dalam Mulyana tahun 2018 halaman 87 menyatakan dunia ini dipersepsi secara berbeda oleh para komunitas linguistik yang berlainan, dan persepsi ini ditransmisikan serta dipertahankan oleh bahasa. Bahasa mempengaruhi pengalaman, sedangkan evolusi bahasa juga mencerminkan perubahan penting dalam cara berekspresi. Dari pendapat di atas diketahui bahwa persepsi seseorang terhadap suatu objek, misalnya dunia, berbeda-beda tergantung pada bahasa yang digunakan. Bahasa mempengaruhi pengalaman seseorang yang mengakibatkan perubahan pula terhadap hubungan yang erat dengan persepsi seseorang terhadap sesuatu. Persepsi itu sendiri dipengaruhi oleh pengalaman individu. Semakin besar pengalaman seseorang terhadap suatu, maka semakin besar pula kebenaran dari sesuatu persepsinya. Contohnya, seseorang yang rumahnya terkena banjir dapat mendefinisikan proses terjadinya banjir lebih tepat daripada temannya yang tidak pernah mengalami kebanjiran rumahnya. Seseorang dapat menceritakan kembali tentang proses terjadinya banjir menurut bahasanya sendiri, dan ungkapannya itu dapat dimengerti oleh pendengar dengan bahasa yang sama. Bahasa dan pikiran dapat menimbulkan konflik. Maksudnya, suatu bahasa yang dipersepsi salah oleh pikiran dapat menimbulkan masalah. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Whorf dalam Mulyana tahun 2018 halaman 88, yaitu bahasa yang tidak tepat dapat mengganggu proses berpikir seseorang dan dapat berpengaruh langsung terhadap komunikasi, terutama terhadap bahasa yang abstrak, inferensi, dikotomi, eufemisme, dan makna ekuivokal. Ketidakjelasan kata-kata dari penggunaan bahasa menyebabkan kesulitan dalam berkomunikasi antara dua individu atau kelompok, dan pada akhirnya menimbulkan kesalahpahaman. Pengalaman tentang bahasa pikiran yang ditunjukkan oleh orang lain dapat menjadi salah satu cara dalam menanggulangi suatu konflik. Hal ini tentu membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Syaratnya yaitu tadi, dapat menganalisis, merangkum, lalu mengevaluasi setiap bahasa yang digunakan oleh pelaku konflik. Kemudian
Melalui pemahaman tersebut, selanjutnya dapat mencari solusi penyelesaian yang tepat berdasarkan pengetahuan mengenai sesuatu yang dipikirkan oleh pelaku konflik tersebut. Demikian kira-kira yang dapat saya sampaikan mengenai kolerasi bahasa pikiran dalam penanggulangan konflik. Salah kata saya mohon maaf, bahasa yang saya gunakan juga masih tahap belajar saya. Demikian ya, jika ada saran atau kritik atau masukan silahkan tulis di kolom komentar. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.